Saudara sekalian, semoga tidak bosan dengan dua teman saya, si Pak Ijo dan Tulkiem. Ya, ini masa-masa corona begini memang yang tampaknya banyak jadi korban ya orang yang lagi pacaran. Ya seperti Pak Ijo dan Tulkiem itu. Beberapa hari yang lalu, sejak jam 5 itu sudah hujan deras. Sampai jam 6 itu belum juga berhenti hujannya. Nah ini Tulkiem lalu WA si Pak Ijo. Jo, 3 kali WA. Tulkiem mandengi HP. Nah, centangnya wis double. Nah, centangnya berubah warna. Oh, berarti wis diwaca. Tentu Tulkiem mengharapkan Mbok Yo segera dibalas gitu loh. Tapi ternyata setelah ditunggu-tunggu 10 menit dinteni ora dibalas. Lalu apa? Telepon. Begitu ditelepon diangkat. Tulkiem tanya pada Pak Ijo, kok mbok wis buka HP WA-ku? Apa? Mbok wis buka HP maca WA-ku. Manane wis biru, deneng meneng bae dipadakna kekoyan apa dibaca to ora dibales. Lalu Pak Ijo dengan tenangnya mengatakan, udan-udan lagi kepenak-kepenak kemulan kon balesi WA ngapa? Lalu Tulkiem minta tolong, Jo, tulung lagi udane gede banget, nyong nang omah dewekan. Kok sing mangane kepriwe mbok tulung lah ditukokna mangan lah. Kowe mbok cinta padaku. Pak Ijo mengatakan, rasa cewek, rasa rewel. Jadi wingi ora entuk apel, siki njaluk diapeli, pura-purane njaluk mangan. Tulkiem mengatakan, "Oh, ajo, ki temenan kencot banget ki nyong ki. Mbok ditukokna mangan. Mbok tukokna sing seger-seger, laudan-udan kan enak, ana sayure anget." Lalu Pak Ijo karena sedang tadi penak-penak kemulan, lalu menjawab, "Yem, nek kepengin ijo-ijo, kae ngarep omahmu mbok akeh ijo-ijo, jukut dipangan." Lalu Tulkiem mengatakan, "Padakna wedhus apa nyong kono amban?" Wis tukokna lah. Pak Ijo mengatakan, "Wegah. Tukokna." Lalu karena jengkel, Tulkiem mematikan HP-nya. Jengkel Pol. Sudah di rumah sendirian, bapaknya lagi jaga di depan gang, nggak bisa dijaluki tulung, ibune dadi perawat seminggu ora bali nganti ora kober ngopeni anak bojone. Udan kok pacare si Pak Ijo dijaluki tulung be angel temen. Maka Tulkiem mulai menangis, merasa ditinggalkan. Oh, pancen duwe pacare Pak Ijo jan kurang ajare Pol. 6:30 ana sing dodok lawang. Dibuka lawange, jebul ojek online nggawa panganan. Si Kang sapa Mas? Kang Mas apa? Dene emang temen mengyong. Oh ya Mbak, ki Kang anu sing jenengane Pak Ijo apa sapa kiye? Oh ternyata Pak Ijo pesen makanan, pesen mie kuah sing enak untuk si Iem. Saudara sekalian, Tulkiem yang tadinya jengkel setengah mati, kepengen mutus si Pak Ijo, tiba-tiba berubah pikiran. Ternyata di luar dugaan, Pak Ijo begitu sayang kepada dia, walaupun kita menang wae dijaluki tulung tok, tapi nyatanya eman banget. Saudara sekalian yang terkasih, dalam waktu yang singkat, Tulkiem mengalami kejutan. Kejutan yang pertama yang membuat jengkel karena dia merasa Pak Ijo cuek. Tapi kejutan kedua yang menyenangkan bagi Tulkiem, ternyata jebul Pak Ijo emane Pol. Nah, saudara sekalian, hidup kita ini juga penuh kejutan loh janjane. Ada kejutan yang menyenangkan, membuat kita sukacita, tersenyum, guyu. Tapi juga ada kejutan-kejutan yang membuat kita kecewa, membuat kita jengkel, seperti yang dialami oleh Tulkiem tadi. Kalau kita mengikuti perjalanan sepanjang pekan suci sampai saat ini, para murid Yesus itu juga mengalami begitu banyak kejutan. Minggu Palem, kaget, begitu Yesus masuk di Yerusalem, disubyo-subyo, disambut dengan begitu luar biasa. Waduh, ini kami nggak salah milih iki. Yesus bakalan jadi raja tenan iki.
Itu Minggu malam. Kemis putih malam. Loh, lah iki piye to? Lah kok Yesus dicekel? Kok Yesus ditangkap? Mulai, aduh, piye ya? Tapi mungkin besok Jumat besok ada mukjizat ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengalami kejutan yang luar biasa. Yesus sampai kemudian disiksa, dibunuh sampai mati disalib. Itu betapa terkejutnya, betapa kecewanya. Orang yang diharapkan jadi raja, yang diikuti ternyata kalah. Kalahnya sudah tragis banget, kayak mati nih salib. Itu begitu kecewa. Sudah ini, seneng, sedih, jengkel, sudah. Sabtu tenang-tenang. Ya sudahlah, mandani saudara, sudahlah. Kami mencoba menenangkan batin. Lah kok Minggu pagi, hari pertama Sabat, perempuan-perempuan datang ke makam, kaget. Loh, seperti dalam video di WA, watune wis glinding. Apa ini? Mereka pulang kasih tahu kepada murid-muridnya, Yesus hilang. Terkejut lagi. Sudah mati sekarang hilang. Lah ini apa yang terjadi sebetulnya? Mereka masih bingung dan bingung. Lah kok tidak lama kemudian ini dua murid Emmaus yang tadinya pulang karena kecewa, sudah sampai Emmaus, malam itu juga balik lagi ke Yerusalem. Kami ketemu Yesus. Apa maning kiye? Begitu banyak kejutan yang dialami oleh para murid Yesus. Seminggu saja kejutannya begitu. Wong jantungan bisa mati janjane. Tapi saudara sekalian yang terkasih, kendati mereka mengalami begitu banyak pengalaman kejutan, tapi para murid akhirnya menemukan bahwa kejutan yang terakhir ini sungguh luar biasa, menunjukkan Allah yang bekerja menolong mereka. Yesus yang bangkit, mengalahkan kekecewaan, mengalahkan kejengkelan dan sebagainya macam yang lainnya yang sebelumnya mereka alami. Saudara sekalian, hari-hari ini kita juga dikejutkan oleh mewabahnya virus corona COVID-19 ini. Efeknya begitu mengerikan. Sekian ribu orang di tempat kita kena, sekian ratus orang yang meninggal dunia di negara kita. Dan efek yang lainnya masih banyak juga yang sampai sekarang belum jelas mau bagaimana. Ini tentu kejutan yang tidak mengenakan. Tetapi jangan lupa di balik kejutan yang tidak mengenakan ada kejutan lain. Ada berita-berita juga. Loh, ternyata lansia-lansia yang semula diduga tidak akan tahan menghadapi penyakit ini, welah, jebul bisa sembuh, bisa sehat lagi. Kejutan yang menggembirakan. Gereja juga sama. Kita yang lagi siap-siap menyambut Paskah, pekan suci ini, tiba-tiba dikejutkan pengumuman pemerintah, kebijakan gereja yang mengatakan tinggal di rumah. Walah. Sing do latihan nyanyi, sing seneng nyanyi kecewa berarti. Ora sida tampil malam Paskah, sing siap haleluya handle, kapan lihat nyanyi. Tapi saudara sekalian, seperti yang dikatakan Romo Vikjen dalam misa Paskah sore itu, ada kejutan yang mengecewakan, menyedihkan. Tapi lihat, ada juga banyak kejutan-kejutan yang luar biasa indah di dalam situasi yang seperti ini. Yang sudah terlanjur latihan nyanyi, tidak kurang kreatif, nyanyi dewe-dewe ngumai dewek digabung, lalu sekarang banyak nyanyian-nyanyian paduan yang luar biasa dinyanyikan dari tempat masing-masing, digabungkan untuk tetap bisa memuji Tuhan. Hebat gitu. Kreativitas yang luar biasa. Dalam situasi demikian tiba-tiba begitu banyak kreativitas yang indah. Romo Vikjen ini saya mengutip omongannya Romo Vikjen ya, bukan omongan saya. Mengatakan tentang Romo Stef yang biasanya itu bertempur dengan bebek, sekarang tiba-tiba menjadi pemazmur yang handal. Wah, ini kan kejutan bagi kami. Tapi kami senang sekali. Wah, di tengah-tengah kami ada pemazmur yang hebat. Romo Stef itu sudah punya album di kamar ternyata. Album apa? Album foto. Karena album nyanyinya belum direkam. Sebentar lagi ada, Bapak Ibu Saudara, tunggu saja, Romo Stef akan nyanyi kok. Nah, ini kan kejutan yang menggembirakan sekali. Maka saudara sekalian, saya katakan sekali lagi, hidup ini penuh kejutan. Mula aja kagetan. Orang Jawa mengatakan, urip ki akeh kejutane ya. Mulane aja kagetan, nek kaget cepet mati. Maka kita tidak perlu terkejut.
Tetapi mari kita lihat bahwa para murid seperti para murid juga yang akhir ini banyak mengalami kejutan, akhirnya kita juga mendapatkan kejutan yang hebat yang menunjukkan kasih Allah pada kita. Dan ya memang kalau boleh milih, bukan hanya kita, para murid juga milihnya kejutan yang mengenakan. Tapi nyatanya hidup kita kejutannya macam-macam. Maka ya sudah, mari kita terima kejutan-kejutan dari Allah dalam hidup kita ini dengan satu keyakinan seperti para murid juga, bahwa apapun kejutannya akan berakhir dengan kebahagiaan, penuh berkat. Seperti tadi kisahnya si Pak Ijo dan Tulkiem. Justru dengan kejutan-kejutan tadi, akhirnya si Tulkiem ini merasa, oh jebul Pak Ijo benar-benar mencintai dia, sangat menyayangi dia. Kita juga berharap kejutan-kejutan dalam hidup kita dari Allah ini akan justru membuat kita semakin sadar betapa baiknya Allah bagi kita. Betapa indahnya kasih Allah bagi kita. Loh, bacaan pertama tadi sebetulnya juga menunjukkan kejutan loh. Yesus yang disalibkan, dibangkitkan Allah. Yesus bangkit. Bagi mereka yang tidak suka dengan Yesus, kejutan yang mengecewakan. Wis tak patenilah urip meneh. Tapi bagi kita bersama para murid Yesus, ini peristiwa yang luar biasa. Kemenangan, peristiwa kejutan yang mengecewakan kalah oleh kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi kejutan yang menang atas pengalaman-pengalaman kejutan yang tidak mengenakan. Saudara sekalian yang terkasih, di satu sisi kita bisa mengalami kejutan, tapi saya meyakini juga kita sebetulnya bisa menjadi sumber kejutan bagi orang lain. Bukan ngegat-gati wong liya nanti semaput, bukan. Tapi mari kita memberikan kejutan yang membahagiakan bagi orang lain. Ya, contoh saja paling gampang. Dalam situasi-situasi yang pahit, yang mestinya kita jatuh, kita begitu kecewa, kita kejutan orang lain. Ternyata kita bisa tetap membawa sukacita. Kendati kita hidup kita mungkin bisa jadi saat itu sedang penuh penderitaan, kita masih bisa membawa sukacita. Orang lain kaget, loh, kayak kudune nangis, kudune putus asa, patah hati, kok bisa memberi sukacita? Itulah kejutan yang menggembirakan bagi orang lain. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teristimewa Anda semua, para dokter perawat, para medis. Saya yakin peristiwa-peristiwa akhir ini juga membawa kejutan bagi Anda. Sehingga Anda harus bekerja dengan begitu luar biasa beratnya. Terkejut juga ketika ternyata alat-alat perlengkapan yang selama ini tersedia dengan mudah, sekarang tiba-tiba menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Saya yakin Anda terkejut. Terkejut juga ketika harus meninggalkan keluarga entah berapa lama. Sementara anaknya malah diliburkan sekolahnya, suruh belajar di rumah, ini malah orang tuanya ada di rumah. Saya yakin Anda mengalami kejutan yang tidak mengenakan. Tapi saya ingin juga mengajak Anda sekalian, para dokter perawat, para medis semua, yakinlah bahwa setelah kejutan yang tidak mengenakan ini, Allah akan berikan kepada Anda kejutan yang begitu istimewa, yang menunjukkan betapa Allah mencintai Anda. Keyakinan ini akan membuat Anda mampu bertahan ketika harus mengalami kejutan-kejutan yang tidak mengenakan ini. Bagi kita semua yang harus tinggal di rumah, ini bisa jadi bukan sesuatu yang menyenangkan, pasti tidak menyenangkan, lama-lama bosan. Tapi yakinlah, sesudah ini Allah berikan kejutan yang penuh sukacita kepada kita. Allah berikan sukacita bagi keluarga-keluarga kita yang selama ini mungkin kurang kita perhatikan. Allah berikan kejutan, kehangatan kasih dalam keluarga. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita mohon supaya Allah senantiasa hadir dalam hidup kita, membuat kita semakin menyadari kehadirannya, agar akhirnya apapun yang kita alami, kita jalani bersama dalam kasih Allah. Karena kita tahu Allah tidak meninggalkan kita. Kita mungkin terkejut, kecewa, yakin Allah juga akan memberikan kejutan yang penuh sukacita, yang menggembirakan, membahagiakan bagi kita. Amin.